Lantas apa yang sebenarnya menjadi pemicu dan motif aksi sadis Panca membunuh keempat anaknya sampai merekam aksi kejinya itu? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Psikologi Forensik, Ibu Reni Kusumo Wardani. Ibu Reni, selamat sore. Selamat sore, Mbak Afi. Iya, Ibu Reni, sebelum Panca membunuh keempat anaknya, sebenarnya ada tindakan KDRT yang dilakukan Panca terhadap istrinya sampai istrinya masuk ke rumah sakit. Dan bahkan tidak hanya membunuh anaknya, pelaku juga merekam seluruh aksinya itu. Apa yang bisa Anda baca atau apa yang mendasari Panca bisa berlaku sadis seperti itu kepada anak dan istrinya? Ya, Mbak Afi. Biasanya orang marah yang tidak terkendali itu ada precipitating event yang menjadi trigger. Bentuknya bisa beragam. Umumnya seperti misalnya merasa diremehkan, diperlakukan tidak adil, disakiti, terancam, merasa terancam ya, kemudian merasa diserang, gagal mencapai tujuan atau mungkin frustrasi, perasaan tidak berdaya atau putus asa yang kemudian bisa mengakibatkan kemarahannya meluap. Nah, ekskalasi emosi marah yang begitu cepat dapat menjadi kemarahan yang tidak terkendali dan dapat dengan cepat berubah menjadi perilaku agresi atau kekerasan. Nah, biasanya ini terjadi karena ada latar belakang yang tidak menguntungkan, seperti seseorang misalnya mungkin dalam keadaan kesehatan yang kurang baik, stres, tertekan oleh jeratan permasalahan yang dirasakan berat olehnya, atau sedang dalam situasi depresi, putus asa, atau frustrasi. Nah, dalam keadaan seperti itu, orang dapat nekat berbuat keji tanpa kemudian berpikir panjang ya. Nah, hal ini erat kaitannya dengan kesehatan mental seseorang yang bisa juga berelasi dengan situasi pengalaman masa kecil yang merugikan atau yang biasa dikenal dengan adverse childhood experience. Misalnya, dia tumbuh dalam situasi keluarga dengan kekerasan, pelecehan, atau dengan masalah kesehatan mental seperti misalnya antara lain ya penggunaan narkoba dan memang secara mental tidak sehat. Nah, Ya. stres akibat pengalaman masa kecil yang merugikan itu bisa bersifat toksik dan dapat mengubah perkembangan otak, mempengaruhi cara tubuh merespons stres. Nah, mereka ini berisiko mengalami kesulitan mengidentifikasi, mengekspresi, dan mengelola emosinya, serta mungkin memiliki bahasa yang terbatas untuk bisa menyatakan perasaannya. Sehingga akibatnya bisa mengalami depresi, kecemasan, kemarahan yang tidak terkendali, dan Baik. penelitian itu menunjukkan, Mbak Afi, bahwa makin banyak pengalaman merugikan di masa kanak-kanak, makin besar kemungkinan terjadinya dampak negatif di masa dewasa, termasuk dampak mental, perilaku, kesehatan yang berdampak pada caranya sebagai orang tua bertindak dan Mengatur. Ya. berinteraksi dengan anak-anaknya. Bu Reni, tapi pelaku juga merekam aksi pembunuhan kepada keempat anaknya, termasuk aksi KDRT yang dia lakukan kepada istrinya. Apa tujuan dari pelaku untuk merekam ini? Nah, ini yang perlu diketahui lebih lanjut ya, Mbak. Jadi kita perlu untuk meneliti kondisi psikologisnya dengan Mhm, serangkaian pemeriksaan. Jadi kita tidak bisa menduga terhadap mhm, apa yang menjadi motif atau latar belakang hal yang dia lakukan tersebut. mhm, mhm. Bagaimana dengan pelaku membunuh anaknya dengan cara membekap mulut mereka, para korban, anak-anak ini secara bergantian. Lalu dilanjutkan dengan menata mainan para korban dan menyusun jasad korban berjajar di tempat tidur. Apakah ada situasi yang bisa Anda baca dari kacamata psikologi forensik, Bu Eni? Ya, sekali lagi sebetulnya saya tidak berani ya untuk memastikan karena tidak melakukan pemeriksaan secara langsung. Jadi secara psikologis itu perilaku yang sama bisa saja punya latar belakang yang tidak sama gini. Hmm, Tapi ini mengindikasikan dia gagal di dalam meregulasi emosinya sehingga perilakunya itu juga tidak adaptif seperti layaknya orang-orang dewasa pada umumnya. Jadi perlu untuk diteliti ke belakang. ya. Sebetulnya ada apa riwayat hidupnya ya semasa kecilnya, kemudian apa saja permasalahan yang sekarang sedang menjerat dirinya sehingga dia sampai punya keputusan melakukan hal seperti itu. Perlu untuk diteliti lebih lanjut, Mbak.
Baik, Bu Reni, setelah membunuh keempat anaknya, pelaku juga menuliskan kalimat "puas Bunda, thanks for all" seperti yang kami tampilkan di layar. Tulisan ini seakan menjadi Ya. pesan terakhir dari pelaku. Apa tanggapan dan penjelasan dari Ibu Reni melihat tulisan yang ditulis oleh pelaku menggunakan darah? Iya, ini menunjukkan ada kemarahan yang luar biasa, kemarahan yang tidak terkendali, kemarahan yang betul-betul tidak cerdas dan tidak adaptif di dalam pengekspresiannya gitu. Jadi kita perlu melihat juga bagaimana relasinya selama ini dengan istrinya, Mhm. apakah memang KDRT itu juga kerap dilakukan atau ada permasalahan apa yang menjerat sehingga yang bersangkutan frustrasi dengan situasi dan keadaannya. Nah, ini yang perlu kita ketahui untuk bisa menjawab apa yang membuat dia kemudian mengatakan, "Puas Mhm. Bunda," ya seperti yang, Mhm. tertera di layar tadi. Mhm. Lalu pelaku memutuskan untuk bunuh diri meskipun akhirnya bisa diselamatkan dan saat ini sedang menjalani proses hukum. Apa yang membuat akhirnya seseorang yang berlaku sadis terhadap buah hatinya sendiri seperti yang kita lihat dalam kasus ini berujung membuat keputusan untuk bunuh diri atau mengakhiri hidupnya sendiri? Iya, tampaknya ada latar belakang yang membuat dia frustrasi dan putus asa ya. Mbak Afi, di Mhm. situ. Nah, disinilah nanti letak peran dari pemeriksaan psikologi forensik untuk melihat sebetulnya sejauh mana kondisi kesehatan mentalnya dan, apa saja yang menjadi pengalaman hidupnya sehingga membentuk dirinya memiliki kepribadian tertentu yang Mhm. nanti itu bisa direlasikan dengan bagaimana proses dia melakukan tindak pidana tersebut. Baik, Bu Reni terima kasih untuk penjelasannya di Metro hari ini. Kita ikuti proses hukum yang berjalan terhadap pelaku. Terima kasih, selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.